Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izmi Daulay dengan NIM C1C018181 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengantar Akuntansi Keperilakuan. Nilai yang pertama, akuntansi keperilakuan tinjauan umum. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan akuntansi dengan aspek perilaku yang dimulai oleh Argyris pada tahun 1952. Selain itu, Binbag dan Schiff tahun 1989 mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran. Awal perkembangan riset akuntansi keperilakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya penganggaran. Namun, domain dalam hal ini terus berkembang dan bergeser ke arah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Perkembangan yang pesat dalam akuntansi keperilakuan lebih disebabkan karena akuntansi secara simultan dihadapkan dengan ilmu-ilmu sosial secara menyeluruh. Selanjutnya, akuntansi konvensional. Teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat definitif dengan praktik akuntansi. Pemakai internal dari informasi akuntansi adalah organisasi yang memiliki garis dan staf personel yang memandang laporan akuntansi sebagai landasan yang melibatkan pendanaan, penginvestasian, dan pengambilan keputusan operasional. Pemakai eksternal meliputi sejumlah kelompok pemegang saham, kreditor, serikat buruh, analis keuangan, dan para agen pemerintah. Selanjutnya, akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Tujuan utama akuntansi adalah melahirkan informasi keuangan melalui proses pencatatan, pelaporan, dan interpretasi atas data-data ekonomi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Sedangkan sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan dibentuk dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Karakteristik sistem secara keseluruhan harus memiliki sasaran, input, output, dan lingkungan untuk mencapai target dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, akuntansi adalah sistem. Filosofi dari perancangan sistem yang berorientasi pada pemakai membantu untuk membentuk perilaku dan pendekatan yang baik dalam pengembangan sistem dalam konteks organisasional. Ives dan Olson tahun 1944 mengemukakan 6 tingkatan keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi, yaitu tidak ada keterlibatan simbolis, keterlibatan atas saran orang lain, keterlibatan dengan pengendalian yang lemah, keterlibatan dengan melakukan, dan keterlibatan dengan pengendalian yang kuat. Hasilnya menunjukkan bahwa 2 tingkatan terakhir, yaitu keterlibatan dengan melakukan dan keterlibatan dengan pengendalian yang kuat, akan menghasilkan suatu sistem informasi yang lebih efektif. Selanjutnya, akuntansi adalah informasi. Akuntansi dipandang sebagai suatu informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan bukti bahwa sistem informasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang semakin kompleks. Linda M. et al. Tahun 1988. Sebagai sistem informasi, akuntansi juga sering disebut sebagai bahasa bisnis yang dapat menyediakan atau memberikan informasi penting mengenai kegiatan ekonomi. Selanjutnya, perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan satu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an. Walaupun sebetulnya dalam banyak hal riset tersebut dapat dilakukan lebih awal, kesadaran profesi akuntan dan keterkaitan mereka terhadap pengaruh disiplin keperilakuan mulai berkembang pada awal tahun 1950-an. Riset-riset ini berlanjut pada tahun 1970-an dengan satu rangkaian studi. Fokus dari studi tersebut adalah pada akuntansi manajerial. Mulai dari tahun 1990 sampai 1980-an, jumlah artikel mengenai akuntansi keperilakuan semakin meningkat. Selanjutnya, landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Yang pertama, dari pendekatan normatif ke deskriptif. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Meskipun demikian, berbagai riset tersebut masih bersifat normatif, yaitu hanya mengangkat permasalahan mengenai desain pengendalian manajemen dengan berbagai model. Yang kedua, yaitu dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset akuntansi keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal. Tetapi, karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.